Manajemen Sriwijaya FC mendatangkan dua pemain baru, keduanya masing-masing pemain asal Papua, Arodi Abdana dan pemain naturalisasi Abdel Khair. Pemain ini mengaku senang bergabung dengan pasukan Sriwijaya FC. Mereka bertekad membawa Sriwijaya FC promosi ke Liga 1 musim depan. Suatu kehormatan bagi saya gabung tim yang sangat besar di Sumatera ini. Bukan karena kehebatan saya, karena Tuhan, saya gabung sini sama tidak saya bisa bawa tim ini sampai juara masuk Liga 1. Nah, ini tim yang sebelumnya tim besar, meskipun dia degradasi di Liga 2, sekarang dia cari untuk Liga 1 kembali lagi. Ya, insya Allah kita mencapai tujuan kita masa depan. Ya, insya Allah, ya, step by step. Arodi Abdana merupakan salah satu pemain tim sepak bola Papua yang meraih medali emas di PON tahun ini. Sedangkan Abdel Khair sebelumnya memperkuat Persis Solo di putaran pertama Liga 2. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer meminta anak asuhnya fokus pada sisa 3 laga pada putaran kedua fase grup Liga 2. Sebab Sriwijaya FC akan memaksimalkan sisa pertandingan dengan perolehan poin optimal untuk mengamankan 1 tiket di babak 8 besar. Ya, ke depan ini kan pertandingan masih ada 3 lagi. Melawan Pekanbaru, melawan SNS Medan dan melawan Tiganaga. Nanti kita akan atur dan strategi apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan lah dalam seminggu ini kita juga dapat gambaran apa yang harus kita evaluasi ke depan. Laskar Wongkito masih memuncaki klasemen sementara grup A dengan raihan 17 poin, memiliki selisih 7 poin dari peringkat kedua PSMS Medan yang meraih poin 10. Setelah bermain imbang kontra Semen Padang pada pertengahan pekan kemarin, Neil Maizer akan memperbaiki beberapa hal pada timnya sebelum melakoni laga lanjutan. Skuad Sriwijaya FC langsung tampil menekan saat menghadapi PSPS Riau di Stadion Keharudin Nasution Riau pada laga keempat putaran kedua Grup A. Beberapa kali anak asuh Neil Maizer mampu merepotkan lini pertahanan tim PSPS Riau, namun masih belum membuahkan hasil. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim harus puas bermain dengan skor imbang 0-0. Di babak kedua, skuad Sriwijaya FC tetap tampil menyerang. Beberapa kali Dedi Hartono dan kolega mampu menciptakan peluang bagi skuad Laskar Wongkito. Namun sayangnya, meski terus menekan, skuad Sriwijaya FC harus tertinggal lebih dulu setelah tim tuan rumah mendapat hadiah titik putih setelah Rizky Darmawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Fadau yang mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-68 ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Skuad PSPS Riau pun unggul 0-1 atas Sriwijaya FC dan bertahan hingga pertandingan berakhir. Meski menelan kekalahan perdana, skuad Sriwijaya FC masih kokoh berada di puncak klasemen sementara Grup A dengan raihan 17 poin dari 8 kali pertandingan. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer mengakui anak asuhnya saat ini sudah mulai bisa melupakan kekalahan perdananya saat menghadapi PSPS Riau pada pertengahan pekan kemarin. Saat ini Abdel Khair dan kolega sudah mulai berbenah guna menghadapi KS Tiganaga di laga keempat putaran kedua grup nanti. Neil Maizer mengakui kekalahan dari PSPS Riau pertengahan pekan kemarin tidak mempengaruhi psikologis dan mental bertanding anak asuhnya. Ia mengakui Nur Iskandar dan kolega bertekad kembali memperlihatkan karakter permainan Sriwijaya FC yang sesungguhnya saat menghadapi KS Tiganaga nanti. Ya, sudah dilupakan ya. Contohnya hari ini mereka sudah semangat lagi latihan dan kita berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Tiganaga dan melawan Medan. Itu penting. Ya, itu kan histori ya. Sejarah nggak bagus buat kita. Kita kalah dengan 1-0 dengan situasi kondisi yang tidak kita harapkan. Ya, udah down bokeh lah. Kita merasa sedih ya, tapi mulai hari ini semua sudah kita lupakan dan kita berpikir bagaimana kita berusaha untuk menang pertandingan dan berusaha untuk menampilkan karakter Sriwijaya FC di 2 pertandingan terakhir. Berkaca dari kekalahan dari PSPS Riau pada pertengahan kemarin, Neil Maizer mencatat ada beberapa hal yang harus dievaluasi, terutama dari cara bermain hingga menerapkan permainan sederhana di lapangan.
Kemenangan atas KS Tiga Naga pada pertengahan pekan kemarin menjadi motivasi tersendiri bagi skuad Muba Babel United. Terlebih, klub berjuluk Laskar Rangkonang ini mencatat hasil mengecewakan sejak putaran pertama yang lalu. Pelatih Muba Babel United, Ibnu Graham mengakui, saat ini anak asuhnya dalam kondisi fisik dan psikologis yang baik pasca mampu meraih kemenangan perdananya. Ibnu Graham juga akan segera memaksimalkan permainan anak asuhnya agar kembali mampu meraih hasil positif saat menghadapi Semen Padang pada awal pekan depan. Kita maksimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertajam kelebihan-kelebihan untuk para pemain, baik pemain inti maupun pemain pengganti. Fokus utama pertandingan terakhir, anggap aja Semen Padang adalah pertandingan terakhir. Kita banyak peluang tapi sulit untuk cetak gol. Kemarin dengan 2 gol mudah-mudahan naluri gol para pemain depan, gelandang ataupun winger akan semakin bagus. Paling enggak kita harus memenangkan pertandingan untuk tetap eksis di Liga 2. Saat ini Muba Babel United sendiri masih berada di dasar klasemen sementara Grup A dengan raihan 6 poin dari 8 kali pertandingan.